Puji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Judul kita pagi hari ini, jadilah teladan. Semua katakan jadilah teladan. Bisa bilang tetangga sebelah, jadi teladan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat 1 Timotius merupakan sebuah mandat atau tanggung jawab yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius yang melayani di jemaat Efesus. Dan kita semua tahu bahwa Timotius ini adalah anak yang lahir dari perkawinan campuran, di mana ibunya itu adalah seorang Yahudi asli, sedangkan bapaknya adalah seorang Yunani. Timotius menjadi Kristen ketika Rasul Paulus melayani di Listra, dan kemudian ia menjadi murid Paulus. Jadi sekarang seperti Bapak Ibu lagi pemuridan, lalu Bapak Ibu mentor para pastor lady begitu. Nah itu seperti itu murid. Nah yang ikut pemuridan bisa angkat tangan, yang pemuridan ya bisa puji Tuhan. Di atas tidak ada, wow puji Tuhan turunkan tangan. Luar biasa. Nah Timotius bergabung dengan Paulus pada perjalanan misinya yang kedua, perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua, yaitu ketika Paulus mengunjungi Tesalonika, mengunjungi Filipi dan Korintus. Nah Paulus ada di sini sama-sama untuk menjalankan pelayanan misi bersama dengan Rasul Paulus. Di dalam surat-suratnya Paulus banyak menyebut Timotius sebagai anaknya, bahkan anak yang kekasih. Nah hal ini menunjukkan bahwa begitu dekatnya Paulus dengan Timotius. Jadi bukan saya sebagai muridnya, tetapi juga sebagai anak, berarti orang yang sangat dekat. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat 12a berkata jadilah teladan. Bagian A, ya jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Dikasih naik, jadilah teladan. Jadilah teladan. Jadi Paulus katakan untuk Timotius, muridnya yang saat itu melayani. Dia katakan jadi teladan. Jadi teladan Timotius. Sekalipun engkau muda, tapi engkau harus jadi teladan. Engkau harus jadi teladan untuk jemaat Efesus. Karena masa itu masa pengajaran sesat sangat banyak. Jadi Paulus katakan untuk Timotius, kau harus jadi teladan. Kau harus mengajar dengan baik. Kau harus baca kitab-kitab suci. Kau harus baca dengan sebaik-baiknya. Kamu harus ajar jemaat. Kamu harus nasihati mereka. Doakan mereka. Ajar mereka. Sehingga mereka tidak terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran sesat yang bisa membawa keluar dari kebenaran. Jadi Paulus ingatkan Timotius seperti kamu harus jadi teladan dulu. Jangan orang lain jadi teladan. Orang-orang kamu aja jadi teladan. Kamu tidak jadi teladan. Kamu dulu. Kamu pemimpin harus jadi teladan dulu. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak teladan itu tidak selalu ditentukan oleh usia. Orang yang lebih tua belum tentu menjadi teladan Bapak Ibu. Karena kita lihat contoh banyak orang-orang tua hidup kacau balau. Tidak jadi teladan buat anak-anaknya. Itu sebabnya anak-anak juga hidup kacau balau. Sedangkan orang yang lebih muda bisa saja menjadi teladan Bapak Ibu. Teladan tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang dan posisi atau jabatan seseorang. Teladan harus dinyatakan Bapak Ibu Saudara dan diperlihatkan sebagai sebuah gaya hidup. Jadi teladan itu sebuah gaya hidup. Bukan hanya sebatas sebuah tindakan. Saya menolong orang, saya mendoakan orang, saya memberkati orang, saya mengorbankan sesuatu bagi orang, bagi gereja, bagi pelayanan Tuhan. Tapi teladan itu merupakan gaya hidup kita semua, katakan amin. Jadi teladan tidak hanya sebatas pengertian, pembelajaran, atau pemahaman bahwa saya tahu tentang teladan. Tapi teladan adalah sebuah gaya hidup, katakan amin. Keteladanan hidup adalah buah kedewasaan rohani. Jadi kalau Bapak Ibu jadi teladan, itu bukti bahwa Bapak Ibu sudah dewasa dalam rohani. Kalau Bapak Ibu tidak menunjukkan hidup sebagai seorang yang baik, yang dewasa, bagaimana orang mau teladani saudara? Sebab kedewasaan rohani dalam diri seseorang tidak bergantung pada faktor usia. Atau berapa lama ia menjadi orang Kristen. Atau berapa lama ia ada di gereja. Karena ada banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan Yesus, sudah jadi anak Tuhan. Tapi tetap saja belum dewasa dalam rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara dewasa dulu, baru bisa jadi teladan. Selama tidak dewasa rohani, Bapak Ibu tidak bisa jadi teladan buat orang lain. Masih menjadi bayi-bayi, itulah sebabnya di gereja-gereja banyak bayi-bayi rohani.
Banyak kanak-kanak, bayi-bayi yang selalu saja butuh perhatian, butuh untuk diperhatikan, butuh ditolong. Bayi-bayi itu selalu merepotkan Bapak Ibu Saudara. Kita lihat anak-anak kita selalu repot. Walaupun ibu-ibu yang baru menikah mungkin punya anak senang ya, punya bayi. Tapi selalu merepotkan. Selalu memerlukan orang lain untuk menolong dia. Selalu bergantung kepada orang lain Bapak Ibu, itu bayi. Makanya Paulus berkata, kamu sudah waktu untuk jadi pengajar. Kamu tetap jadi bayi. Kamu tetap mau minum susu. Kamu tetap mau hal-hal yang baik. Khotbah-khotbah yang menyenangkan, kamu punya akal sehat. Khotbah-khotbah menyenangkan, kamu punya hati. Khotbah-khotbah yang menyenangkan kamu waktu kamu mendengar. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, kami hamba-hamba Tuhan dipanggil untuk bicara kebenaran. Kalau gereja tidak bicara kebenaran, siapa mau bicara kebenaran bagi Bapak Ibu Saudara? Katakan amin. Kami terpanggil untuk itu Bapak Ibu. Jadi Anda mau suka saya atau tidak suka saya atau hamba-hamba Tuhan di gereja, memang itu bagian kami Bapak Ibu. Orang tidak suka, orang benci, orang macam-macam. Itu gaya, itu sudah kebiasaan kami, pakaian kami Bapak Ibu. Amin. Paulus bilang kami tidak tawar hati. Sekalipun banyak masalah terjadi, kami tidak tawar hati. Kami akan tetap berdiri untuk menyatakan kebenaran. Karena kami dipanggil untuk itu Bapak Ibu, amin. Kita dipanggil di gereja ini untuk berbicara tentang kebenaran. Anda sebagai PKS baru dipanggil untuk menyatakan kebenaran. Kalau Anda tidak bicara kebenaran, Anda pergi. Betul Bapak Ibu? Kita terpanggil untuk bicara yang benar. Ini loh benarnya ini. Ini loh firman Tuhan. Mungkin itu sakit di telinga Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita buka hati buat Tuhan. Katakan, yes Tuhan, saya mau berubah. Amin Bapak Ibu. Jangan jadi bayi Saudara. Bayi itu lucu ya. Kalau kita lihat bayi-bayi, aduh lucu sekali. Tapi kalau sudah 46 tahun, 40 tahun sampai 60 tahun, kelakuannya masih tetap seperti bayi. Ditegur marah, saya mau pergi gereja sampai home sale. Saya mau ikut doa, saya mau melayani. Saya mau baca firman Tuhan. Nah itu repot Saudara, Anda kan sudah dewasa. Masa 40-60 tahun masih pakai dot di mulut Saudara, halo? Ini orang aneh nih. Ini mesti periksa jiwanya karena sakit. Mesti kasih dot di mulut. Iya, jadi Bapak Paulus bilang tuh betul. Sudah waktu ajar orang, sudah waktu bersaksi, sudah waktu muridkan orang, sudah waktu untuk melayani, sudah waktu untuk nasihati orang-orang, sudah waktu untuk mendoakan orang-orang. Tapi Anda tetap begitu. Walau Bapak Ibu jangan kalah sama anak-anak. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya punya anggota komsel itu, yang anak-anaknya tuh. Nah, itu satu-satu dia punya anak sakit, satu ibu punya anak sakit. Mari berdoa per mama, doa mama pun lutut sakit. Anak cuma tertawa saja. Papa. Bilang mama sembuh. Selesai. Itu profetik Bapak Ibu Saudara. Itu bukan dulu, sekarang. Mujizat itu bukan dulu, sekarang Saudara. Dalam masa percepatan ini Tuhan bekerja lebih keras Saudara. Roh Kudus bergerak lebih cepat maksudnya. Roh Kudus bergerak lebih cepat. Dan karena Roh Kudus bergerak lebih cepat, kita harus cepat Saudara. Kalau tidak kita ketinggalan. Itu anak-anak kecil 3 tahun bisa katakan dalam nama Yesus mama sembuh. Kira papa, mama sembuh. Selesai. Saya katakan wow. Terima kasih untuk kakak ini dan tim gereja anak yang menabur benih-benih firman Tuhan buat anak-anak gereja anak. Dan saya bilang itu bibit unggul. Karena dari kecil mereka sudah di rumah Tuhan. Seperti kedua anak saya itu dari kecil sudah di rumah Tuhan. Dari Porole sudah di rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara katakan. Dia katakan mama. Kalau mama kenapa sakit? Mari berdoa per mama dulu, syukur papa. Amin. Mereka tidak tahu apa, tapi mereka meniru orang tua bilang selesai Saudara. Luar biasa saya Bapak Ibu, itu profetik, katakan profetik. Kemarin saudara ibu bilang buat saya, mama saya punya anak kan mau pulang. Lalu saya mau jemput. Tapi mama tahu kesini itu kan ujang besar, gelap tuh waktu pagi-pagi. Tapi Tuhan bilang buat saya, kamu tidak boleh pergi jemput anakmu. Kamu harus pergi ke gereja. Ya Tuhan saya harus pergi ke gereja. Jadi memang saya percaya Saudara bahwa pemuridan itu membuka orang-orang di gereja yang baru itu. Saya senang sekali. Pagi-pagi jam 4 mereka sudah bangun, sudah berdoa pertama buat saya. Sebelah aduh, dulu saya berdoa, berdiri berdoa. Saya tidak tahu apa ada orang berdoa bantu saya waktu itu. Tapi saya bilang Tuhan sekarang saya berdoa lagi tapi banyak orang. 100 orang lebih berdoa buat saya. Bagaimana saya tidak semangat Bapak Ibu.
Saya kemarin bilang untuk semua staf, semua rasa gimana mama Tuhan? Iya mama, katong berbeda. Katong rasa sesuatu yang lain. Itu karena ada orang doa naik di hadapan Tuhan. Jam 4 mereka bangun. Karena jam 3 mereka sudah bangun. Untuk bersahabat hanya untuk gembala mereka. Dan hamba-hamba Tuhan dan semua pelayan ada di gereja. Ayo kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara. Itu luar biasa, orang mau berkorban bagi pelayanan Tuhan. Lewat doanya, waktunya dia tidur. Tapi dia seperti gitu. Lalu dia bilang buat saya ke gereja mama. Lalu itu kan tidak bisa pesawat turun karena pesawat harus ke Makassar. Saya bilang Tuhan, dalam nama Yesus, udah pergi. Kita punya anak harus turun pesawat. Dalam nama Yesus, saudara tahu Tuhan bicara buat dia. Makanya kita ajar saudara tuh, tolong dengar lalu bikin. Tuhan bicara buat dia. Waktu dia pulang gereja, saya sudah dengar tadi tuh. Dengar apa Tuhan? Dengar Ibu Gembala pun kesaksian tuh. Saya sudah dengar, iya Tuhan. Saya bikin akang, dan cuma saya dengar. Jadi saya lupa kata itu kesaksiannya apa saudara. Tapi dia cerita buat saya, mama bilang waktu itu ada orang sakiti mama waktu pertobatan itu. Lalu sakiti lukai tapi mama ketemu orangnya minta baik lagi mulai kasih suara. Jadi saudara ada dia punya orang yang 2 tahun tidak berbicara. Ketemulah dia dengan orang itu saudara. Tuhan bilang saya sudah dengar. Entu bilang tadi tuh Gembala saya bilang saya bikin. Langsung dia minta maaf dari orang itu. Saudara tahu waktu dia minta maaf selesai. Bandara itu terang benderang, tidak ada hujan, tidak ada kegelapan, semua selesai. Karena Tuhan bilang buat dia, saya bikin akan dulu, baru beta kasih bersih itu bandara untuk saya punya anak turun dari pesawat. Saudara kita bikin kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu diberkati, luar biasa Bapak Ibu tuh anak-anak kecil, luar biasa. Saya bilang hebat itu anak-anak. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau anak-anak kecil bisa, kenapa kita tidak bisa? Katakan saya bisa. Kita perkatakan sesuatu jadi maka jadi. Karena kita ada di dalam generasi profetik di mana kita ucapkan, kita nubuatkan itu terjadi. Katakan amin. Saya kalau sudah jalan di tengah jalan sudah hujan sudah tutup dalam nama Yesus berangkat pindah. Tidak boleh halangi saya sampai gereja. Saya punya baju tidak boleh basah. Kecuali saya dari rumah sudah hujan-hujan saudara. Tapi kalau lalu saya pakai mantel hujan. Tapi kalau saya dapat di jalan atau sudah rintik-rintik tidak mungkin saya pakai pakaian itu lagi. Dalam nama saya stop. Tidak boleh ganggu saya. Saya akan punya pakaian kering sampai di gereja. Kering saudara. Bisakah Anda bilang begitu? Halo? Bisa. Kita sudah dikasih kuasa oleh Tuhan. Tinggal kita terapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Keteladanan hidup adalah hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh pemimpin rohani. Amin. Pemimpin rohani katakan amin. Anda harus menunjukkan teladan. Amin. Contoh, pola anutan dan patron. Di mana saja di sini Anda ditunjuk sebagai pemimpin, Anda harus menjadi teladan. Nah, sebagai orang masih sangat muda, Paulus yakin Timotius bisa diarahkan dan diingatkan untuk tetap bertahan untuk tetap bertahan dan menjadi teladan. Dia tahu. Paulus mengenal Timotius dan dia tahu Timotius pasti bisa. Dari kecil orang tuanya sudah ajar dia kok. Euniko sudah ajar dia, neneknya Louis sudah ajar. Jadi benih firman Tuhan sudah taruh waktu dia kecil. Waktu ketemu dengan Paulus tinggal dipoles saja jadi. Dia orang luar biasa. Jadi Paulus memberi tanggung jawab untuk Timotius yang masih muda. Karena anak muda itu sangat potensial dalam banyak hal. Sehingga ia tidak ragu terhadap Timotius. Amin anak muda. Nah, anak muda sempuh suara. Paulus kasih dia tanggung jawab. Karena dia tahu anak muda itu punya potensi, amin. Anak muda itu punya potensi banyak hal, katakan amin anak muda. Saya kutip apa yang dikatakan Bung Karno. Bung Karno pernah berkata, berikan aku 10 orang pemuda, akan kugoncang dunia. Bung Karno bilang, kasih aku 10 orang muda, aku akan goncang dunia. Bung Karno mau goncang dunia nih dengan 10 anak muda. Anak muda coba katakan, wow. Akan saya kayak akan pemalas begitu. Sama dompung kehidupan yang pemalas begitu. Katakan wow. Itu seperti dahsyat luar biasa. Masa 10 orang bisa goncang dunia saudara? Itu kan tidak mungkin. Betul? Ini semua pikiran ada di mana? Saya ujang. Kalau ujang boleh lama ngantuk. Kasih aku 10 orang muda, aku akan goncang dunia dengan anak muda itu. Wow. Itu luar biasa Bapak. Tapi itu nyata Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab juga mencatat bahwa anak-anak muda itu buat sejarah. Katakan sejarah.
Makanya jadi anak muda jangan mengantuk terlalu. Tidur di rumah lah, malas lah, muka kering lah. Begadang sampai larut malam lah. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Mereka menggoncangkan kerajaan Babylon. Katakan yes. Mereka goncangkan kerajaan Babylon. Mereka goncangkan istana. Siapa yang bisa seperti mereka bertiga? Hei anak muda, Tuhan Allah cari Anda untuk berdiri sebagai Sadrak, Mesak, Abednego. Katakan amin. Tuhan cari Anda. Tuhan mau pakai Anda seperti mereka ini. Bukan saja mereka dulu, sekarang Tuhan lagi cari Anda sebagai anak muda. Sudah tahu Yusuf menggoncangkan dunia. Kerajaan Mesir tergoncang, istana Mesir tergoncang. Karena Yusuf berdiri di sana. Dengan mimpinya yang luar biasa terjadi. Wow, saudara diberkati. Jadi haleluya, puji Tuhan, anak muda GKRI hidup aman. Tuhan lagi cari engkau untuk goncangkan dunia ini. Katakan amin. Tuhan lagi cari Anda untuk menggoncangkan kota ini. Katakan amin. Karena ini masa penuaian. Saudara, masa penuaian sementara terjadi di kota ini, di gereja kita, GKRI hidup Ambon. Penuaian sementara datang di tempat ini. Masa itu ada sekarang untuk kita. Kenapa saya berani bilang? Karena kita sudah tahu menabur. Kita menabur doa untuk kota ini dengan mobil, dengan jalan kaki. Kita menabur di tempat-tempat yang mungkin orang tidak lewati. Tapi kita pergi jalan kaki, naik turun gunung sama Desower waktu itu. Terima kasih tim Desower. Anda masih ada semua sampai saat ini. Kita jalan kaki, saudara. Dan ini waktunya kita berdiri. Dan kita goncangkan kota ini. Dengan doa-doa kita. Dengan perkataan-perkataan profetik kita. Tinggal kita jalan, katakan. Terjadi. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Anak muda GKRI yang hidup aman. Anda adalah generasi penyembah Tuhan. Anda adalah generasi yang takut akan Tuhan. Anda adalah generasi profetik, katakan amin. Anda adalah generasi excellent. Tuhan Allah panggil Anda untuk berdiri sekarang. Bangkit berdiri. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel goncang kerajaan Babel. Dan juga Yusuf goncang kerajaan Mesir. Anda berdiri untuk Indonesia. Anda berdiri untuk kota kami. Anda berdiri dan goncang. Kalau Bung Karno bisa, Anda bisa. Amin. Bapak Ibu Saudarakunya anak muda. Anak muda engkau itu penuh semangat. Amin. Anda itu lincah. Anda itu cekatan. Anda itu berani mimpi yang besar. Untuk mengubah sesuatu yang kelihatan mustahil. Anak muda, Anda punya mimpi yang besar. Katakan yes. Kalau saya bisa bilang saya punya mimpi. Orang natural memang ada stres. Mimpi di siang bolong. Tenang saja. Kalau Yusuf bisa, Anda bisa. Bermimpilah yang besar. Karena mimpi tidak dibayar. Amin. Kalau bayar mimpi bolehlah Anda hitung-hitung. Uang oto, uang makan, uang kos-kosan. Maka mau bayar mimpi saya bisa. Tinggal Anda bermimpi yang besar. Dan katakan hal besar untuk dirimu. Amin Bapak Ibu. Sekarang kalau duduk di tempat-tempat biasa tuh. Coba, kita ajar saudara, coba duduk di situ. Lalu bilang. Kita akan duduk di sini. Mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun, 10 tahun. Anda jadi orang besar. Amin. Saya percaya saudara. Apa yang saya perkatakan bahwa anak-anak muda GKRI akan ada di benua Eropa, benua Amerika. Dan saya sekarang melihat jalan Tuhan mulai terbuka. Ada beberapa anak sudah mulai les-les bahasa Belanda. Saya bilang puji Tuhan, haleluya. Wow, saya bilang Tuhan loloskan mereka. Karena kami punya tujuan itu. Kami punya doa-doa untuk bangsa itu. Sekalipun jajah kami, tapi kami punya belas kasihan untuk mereka. Untuk mereka juga diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Jadi anak muda, kalau Anda mau pergi, saudara jangan lihat uang. Saudara tidak pernah pergi. Angkat itu bilang Tuhan, saya butuh sekian untuk pergi. Dengan tujuan pelayanan misi. Maka Tuhan Allah kasih. Amin. Anda tidak bisa bilang amin. Karena Anda mulai berpikir, berapa puluh juta sampai sana ya? 50, dapat dari mana? Kau tahu saya kos-kosan. Ya katakan itu. Kasih itu buat Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Ya, jadi anak muda Anda itu punya semangat. Anda itu lincah, Anda cekatan. Anda itu kreatif. Anda punya banyak ide-ide kreatif. Saudara maka di gereja ini saudara lihat anak-anak muda tuh kreatifnya luar biasa. Ada dong nama lah. Terus lupa dong nama tuh tim apa tuh tim kreia.
Saya lihat banyak hal dong buat akan kayak ketua bilang kayak aneh-aneh tapi akan bagus lah. Gitu. Kayak dong aneh-aneh tapi sebenarnya bagus. Saudara. Nanti mereka ada mau doa hari apa tuh. Jadi kalau saudara rasa dong aneh, mari datang. Saya percaya Anda akan kepenuhan Roh Kudus. Amin. Mereka akan doa semalamannya. Jadi Anda datang supaya mengalami sesuatu yang baru. Rindukan hal yang baru saudara. Jangan kita dapat yang urapan dulu lalu kita sampai sekarang. Tidak. Setiap hari kita mengalami urapan baru. Setiap kali kita mempunyai mimpi-mimpi yang baru dari Tuhan. Katakan amin. Jadi ada muda bermimpilah terus. Amin. Bermimpilah terus, katakan mimpi. Anda tuh berani mimpi yang besar. Jadi bermimpilah. Sudah bermimpi? Mimpi apa? Mimpi banyak hal. Ya. Jadi teladan yang baik tidak hanya terlihat dari luar, tetapi nyata dalam diri orang itu. Teladannya ada dalam diri orang itu. Ada dua hal untuk menjadi teladan, Bapak Ibu. Yang pertama, menjaga hati kita. Kita katakan sama-sama menjaga hati kita. Ya, itu dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi teladan kita harus jaga hati kita. Hati kita dijaga supaya tetap murni, supaya tulus, supaya jujur. Maka orang akan melihat teladan yang ada pada Anda. Kalau Anda jujur, kalau Anda tulus, Anda murni, maka Anda menjadi teladan. Di mana saja Anda berada, rumah tangga, di lingkungan, tempat Anda beraktivitas, kampus, di sekolah, Anda jadi teladan. Ya, jaga hati. Hati yang mau mengampuni, hati yang suka berdamai. Jangan hati suka bermusuhan. Ada di kita bermusuhan. Saudara sampai sudah. Saya capek kan bermusuhan. Hati yang mau mengampuni, hati yang suka berdamai. Hati yang peduli dengan orang lain. Hati yang tidak serakah, hati yang tidak egois. Jaga hati kita Bapak Ibu, amin. Hati ini perlu dijaga Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan biarkan hal-hal buruk masuk dalam hati Bapak Ibu Saudara. Saudara, waktu saya menulis persiapan ini kemarin pagi seseorang telepon saya, Mama sebenarnya kalau hari Sabtu saya tidak pernah angkat telepon. Tapi waktu saya duduk, ya Tuhan ini orang ini tidak punya nama. Mungkin dia perlu sekali ya, sudah saya angkat. Bilang, Mama bisa berdoa buat saya. Saya bilang, saya siapa? Dia ini Mama. Jadi kan namanya tuh banyak dan di gereja. Jadi saya bilang, oh yang ini, saya Mama bukan. Oh yang ini bukan. Yang mana lagi? Makanya rajin-rajin pergi gereja supaya beta kenal saudara dan saudara punya nama dengar suara tuh katong tahu. Jadi ada yang terhilang tuh katong lupa dong. No suara aja tuh lupa. Mama saya mau minta Mama berdoa buat saya. Barang apa? Saya punya persoalan banyak Ma. Iya salah satunya apa? Kan banyak. Mau bilangnya ke Tuhan gimana? Salah satunya apa? Yang banyak-banyak tuh satu sudah. Ya saya punya masalah dalam rumah tangga. Saya punya masalah di kantor. Saya tidak tahu mau kemana. Orang tua saya terbatas. Saya ke mertua saya yang laki-laki. Beliau mau bantu saya. Ketahuanlah oleh ipar saya dan mama mantu saya. Maka mereka datang hantam saya. Maki saya. Kata-kata itu menyakitkan beta hati Mama. Beta hati pengen menderita, pengen sakit, pengen nangis Ma. Beta barang sesulama kalau ada kebenaran tuh. Sampai gereja lah. Menikah langsung pergi ke tinggal gereja. Jadi saya ingatkan sekali lagi yang para laki-laki yang ada di sini. Kalau cari perempuan di luar karena perempuan air hidup balagu. Lalu cari di luar, entah saudara dapat di pantai pasar kah. Di jalan-jalan kah, bawa dong datang di sini supaya dong kenal Tuhan Allah. Barang 2-3 tahun dong tertanam di gereja dulu, baru kawinin dia. Jangan bilang sayang Mama nanti baru beta ubah dia ubah OC. Itu contoh saudara dia pergi, dia menikah dia pergi. Sebelah sudah lama kamu tidak ada di gereja Mama. Iya betul. Oh saya pergi gereja, saya pergi ya Mama nanti hari Minggu beta pergi gereja. Pergi gereja saya pulang lagi saya bisa bunuh saya. Pergi gereja saja supaya saya pulang lagi lihat perubahan lalu dia juga datang ke gereja. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Lalu saya berdoa buat dia. Saya tenangkan dia punya hati. Saya berdoa memang tidak gampang saudara. Kalau kita sudah tahu kebenaran keluar dari situ menderita. Saya mau bilang Anda mau cari uang sampai mana?
Karena bukti saja orang-orang kaya saja yang puas dengan hidup nih. Masalahnya uang saya bisa puas katon jiwa Bapak Ibu. Tuhan Allah yang puas katon jiwa. Uang itu cuma pada katon pun daging nih saja. Lihat ini mau, lihat ini mau, lihat ini mau. Tapi Tuhan harus ada di hati kita. Jadi kita kasih ingat sekali lagi. Kalau dong perempuan atau laki-laki ada di luar bilang mari datang sini. Amin. Kalau dong yang mau datang nanti saudara. Tuhan goncang sampai tak goncang-goncang sampai saya tahu jalan pulang. Ya, akhirnya mama berdoa beta doh. Nah, itu lihat. Barang saya beta nomor dari mana? Saya beta minta di kakak inilah untuk kasih pada beta. So lihat tuh saudara, hilang dari gereja saya tahu gembala nomor, saya tahu pastor-pastor pun nomor. Saya tahu jalan pulang tuh saudara. Akhirnya minta akan dari orang. Tapi puji Tuhan saya percaya di sini tidak ada. Amin. Amin anak muda. Amin Carlo. Ya puji Tuhan. Saya percaya kita diberkati. Yang kedua menjaga pikiran. 1 Korintus 2 ayat 16b. Menjaga pikiran. Paulus berkata kami memiliki pikiran Kristus. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara mau jadi teladan harus memiliki pikiran Kristus. Amin. Kita lihat sekarang internet dan jaringan sosial merupakan hal yang sangat biasa. Bahkan sudah menjadi kebutuhan. Teknologi ini sangat berguna dan menjadikan hidup semakin mudah. Tapi saudara tahu ada bahaya besar yang sedang mengintai. Bukan hanya informasi yang bermanfaat tetapi hal-hal yang berkaitan dengan perilaku menyimpang seperti pornografi dan kekerasan semakin mudah diakses. Tanpa kita sadar, iblis membungkusnya dengan sesuatu yang sangat menarik. Jadi jika Bapak Ibu Saudara tidak waspada menjaga pikiran ini, tidak waspada untuk menjaga pikiran Bapak Ibu Saudara, iblis akan memakai semua itu untuk menjatuhkan Anda. Jadi jangan berpikir saya anak Tuhan. Kalau saya lihat di internet, saya lihat di Google, saya lihat film-film pornografi, saya lihat oh saya bisa, saya anak Tuhan, saya melayani Tuhan, saya hamba Tuhan. Saya sudah lama jadi anak Tuhan, saya akan kebal. Tidak Bapak Ibu Saudara. Semua yang tadi saya bilang itu menarik dan menyenangkan. Dan iblis bungkus itu sedemikian rupa. Membuat Anda selalu saja mau buka itu. Mau saksikan, mau lihat itu. Sehingga Anda jatuh dalam dosa. Saudara ada di dalam Alkitab orang-orang yang memang bergaul dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan. Tapi juga jatuh dalam dosa. Karena tidak menjaga pikiran mereka. Kita lihat Simpson. Seorang laki-laki yang kuat. Betul Bapak Ibu? Tapi dia bisa lemah, dia jatuh dalam hal seks. Siapa saya wanita sama dia lihat saja. Ya, firman Allah berkata dia nasir Allah, dia dipersiapkan. Untuk menjadi nasir Allah, berarti dia dalam kekudusan. Tapi saudara lihat, dia lihat wanita siapa saja, dia mau. Akhirnya jatuh dalam dosa. Dia berpikir bahwa roh Tuhan yang ada pada dia itu seterusnya. Firman Allah berkata tanpa dia sadar roh Tuhan sudah pergi tinggalkan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hal-hal ini buat kita selalu menjaga pikiran kita. Katakan amin. Kita lihat Raja Salomo yang paling berhikmat juga jatuh. Memiliki banyak istri. Jatuh dalam penyembahan berhala. Bagaimana mau pikir negara, mau pikir istri punya ini, istri punya ini. Istri satu bilang, papi, buat beta punya tempat ibadah dulu. Karena patung-patung akan datang dari Mesir taruh di sini. Satu, papi, buat beta punya tempat ibadah dulu. Karena patung-patung dari ini mau taruh di sini. Bagaimana sih pusing saudara? Itu orang berhikmat tapi jatuh. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Jangan Anda lihat internet lalu bilang saya bisa. Tidak ada yang bisa saudara. Jadi kalau sudah tahu jangan buat Anda jatuh di dalamnya. Saya lihat Raja Daud sangat dekat dan berkenan kepada Tuhan. Tapi dia juga jatuh dalam dosa persinahan. Ketika dia melihat. Dia mulai berpikir. Lihat berpikir. Gimana ya dapatkan Batseba ya. Bunuh dia pun suami saja. Ambil dia ke sini. Jadi Bapak Ibu Saudara musuh kita saat ini bukan internet. Bukan saudara. Tapi pikiran kita yang kotor dan menyimpang. Jadi jaga pikiran kita. Miliki pikiran Kristus, katakan amin. Hati-hati jangan sampai kemenanganmu, kesuksesanmu, berkat-berkatmu digagalkan oleh pikiran Anda yang kotor dan menyimpang.
Tuhan sudah siapkan berkat untuk Anda, kemenangan untuk Anda, kesuksesan untuk Anda. Tapi kalau Anda punya pikiran kotor dan menyimpan dari kebenaran, berkat-berkat itu terhambat dan tidak datang untuk Anda. Jadi biarlah pikiran Anda tertuju pada Tuhan. Dan Anda memikirkan perkara-perkara di atas yang kekal. Bukan perkara atau kesenangan dunia yang sesaat. Jangan pikir dunia ini. Dunia ini akan hancur Bapak Ibu. Pikir bahwa suatu saat saya akan bertemu dengan Tuhan. Allahku, Rajaku. Saya akan tinggal bersamanya dalam kekekalan. Jangan pikirkan dunia dengan tawarannya. Anda akan kehilangan Tuhan. Anda akan kehilangan surga. Anda akan kehilangan segalanya. Dan karena nafsu sesaat, Anda kehilangan semua yang Tuhan mau kasih buat Anda. Jadi ini pelajaran penting buat kita semua. Tidak orang yang bisa kuat, tidak orang yang bisa bertahan. Kita sudah dengar kesaksian dari Pastor Ewin yang kemarin. Suami istri hamba Tuhan melayani Tuhan, buat KKR besar-besar. Dapat sponsor uang banyak, separuh saku, separuh kasih untuk pelayanan. Mendoakan orang-orang sakit, pelayanan sana, pelayanan sini. Nasibnya penjara. Kenapa Anda melakukan hal itu? Temannya kunjungi dia. Ya karena saya mengasihi Tuhan tapi saya tidak takut Tuhan. Saudara, kalau orang mengasihi Tuhan dia tidak takut Tuhan. Ya kadang orang pembenaran diri untuk membenarkan dirinya. Gitu. Buat dia takut, saya takut Tuhan. Cuma saya tidak mengasihi. Itu tidak betul saudara. Kalau Anda takut Tuhan, Anda akan mengikuti aturan-aturan Tuhan. Anda akan hidup mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Anda tidak akan keluar daripada kebenaran. Katakan amin. 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca di situ Rasul Paulus menasihati Timotius. Sekalipun engkau muda Timotius, engkau harus jadi teladan bagi orang-orang percaya. Engkau harus jadi teladan. Ada 5 teladan yang saya catat di sini melalui firman Tuhan ini. Teladan yang pertama, perkataan. Engkau harus menjadi teladan dalam hal perkataan. Efesus 4 ayat 29 berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kita harus berhati-hati dalam berbicara. Kata-kata kita itu membangun bukan meruntuhkan. Kata-kata kita harus positif dan bukan negatif. Jangan keluar kata-kata ceroboh. Amin Bapak Ibu. Amin. Anda tidak akan pernah menjadi teladan. Jadi perkataan kita dijaga baik-baik. Jangan sampai kita sembarangan, kita ceroboh. Karena akhirnya juga kita akan pertanggungjawabkan setiap perkataan kita kepada Tuhan. Dengan perkataan kita dibenarkan, dengan perkataan juga kita dihukum. Jadi hati-hati dengan setiap perkataan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Paulus bilang kepada Timotius, bukan saja perkataan Timotius, kamu harus jadi teladan dalam tingkah lakumu. Ada banyak orang dalam hidupnya, tingkah laku mereka itu reaktif Bapak Ibu. Reaktif adalah membiarkan pengaruh-pengaruh dari luar mengendalikan respon mereka. Ketika hadapi sesuatu yang tidak enak, langsung responnya reaktif. Tingkah lakunya dikendalikan oleh keadaan itu. Waktu orang tersenyum dan dia, maka seharian pulang, kenapa saya tersenyum dan beta mulai marah-marah, mulai dongkol. Mulai ambil HP, beta bikin apa salah per osila, saya senyum dan beta. Tuh, keadaan itu orang reaktif saudara. Keadaan itu mengendalikan dia. Orang senyum saja dia mulai pikir sembarang. Orang singkat suara dia, kenapa sih singkat suara beta ini ada mengapa dia. Itu orang reaktif saudara. Mungkin orang tidak melihat Anda. Orang-orang reaktif seperti itu. Orang reaktif menjadi korban keadaan dan tidak dapat bertumbuh. Jadi kalau Anda tetap dalam keadaan ini, Anda tidak bisa bertumbuh. Keadaan itu menguasai Anda. Dapat masalah, Anda duduk sedih. Bukannya Anda bangkit berdiri dan kuasai keadaan itu. Betul Bapak Ibu? Jadi kita diajar pagi ini jadi teladan tingkah laku kita. Boleh semua orang punya masalah, tapi jangan masalah kuasai kita. Keadaan itu tidak boleh kuasai kita. Kita yang menguasai keadaan itu. Katakan amin. Seperti kita marah dengan suami. Keadaan itu buat kita marah sampai tidak bisa buat makanan. Bisa layani suami dengan baik. Atau bapak-bapak ya, ketika suaminya tidak melayani dia dengan baik. Lalu marah. Lalu pukul istri, maki istri. Itu orang-orang reaktif saudara. Keadaan itu menguasai dia. Orang-orang reaktif
Lawannya adalah orang-orang proaktif. Katakan proaktif. Ya. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, saudara. Ini kesaksian Rasul Paulus waktu tulis surat ke jemaat Filipi. Saudara tahu bukan dia duduk dalam keadaan tenang. Pada saat suratnya ditulis untuk jemaat Filipi, saat itu Paulus sementara terpenjara. Keadaannya itu dalam penjara, dalam keadaan kesepian, tanpa harapan. Seharusnya Paulus itu kecewa, seharusnya Paulus itu sedih, seharusnya Paulus menangis. Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Saya sudah melayani Tuhan, kenapa saya di penjara? Kenapa saya kesepian di sini? Kenapa saya menderita? Kenapa saya dibelenggu? Kenapa Tuhan? Saya sudah melayani Tuhan. Seharusnya dia menangis, seharusnya dia kecewa, saudara. Seharusnya dia persalahkan Tuhan. Tapi firman Allah mencatat, justru Paulus sebaliknya. Dalam penjara itu, dia bersuka cita. Makanya dia bilang, bersukacitalah dengan aku. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Berdoalah. Amin. Berdoa senantiasa. Itu luar biasa, saudara. Ini dapat masalah, dulu menangis sampai tahun-tahun. Katakan sekarang saya jadi orang proaktif. Masalah boleh ada, saya kuasai. Saya injak-injak dia. Amin. Seperti kita punya materi komsel. Masih ingat ya. Juga khotbah waktu itu. Apa itu? Yang injak, ya kakiku seperti kaki rusa. Injak. Masih ingat? Lah katompung kaki ini kuat berinjak persoalan. Makanya kalau menyanyi untuk musuh-musuh tadi, injak dia begini dalam nama Yesus begitu. Injak musuh Anda kayak sayang musuh begitu. Mau injak dia sayang begitu. Kayak mau injak dia sayang begitu. Kita harus hancurkan dia. Musuh-musuh yang serang kita. Buat kita sedih, susah, menderita. Kita harus dengan kekuatan tenaga yang betul-betul injak dia. Beta injak ose begitu. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa yang berjalan di atas batu-batu cadas. Bayangkan, rusa punya kaki berjalan di atas, tidak ada apa-apa. Kalau rusa binatang bisa, kenapa kata saya bisa? Bisa ke sen? Ini saudara punya bapak mati susah 1000 tahun lalu. Duduk menangis akan terus. Ingat tanggal lahirnya. Bapak sekalipun engkau ada di alam baka, tapi selamat ulang tahun. Ya Tuhan. Panggil pendeta datang ucapan syukur. Bapak ulang tahun. Sembatul itu Bapak Ibu Saudara. Salah itu. Sudah terpisah dari dunia nih. Firman Tuhan bilang dia punya tambah saja dosa yang kenal dia. Apalagi mau panggil pendeta atau ucapan syukur ulang tahun. Saudara panggil saya pelepasan saudara. Tidak benar itu. Sekalipun engkau ada di surga, engkau ada tapi engkau melihat-lihat aku di bawah sembarang sah. Lu mau lihat saudara berapa? Lu ada senang. Lu susah ingat dunia nilai. Selesai. Ini saya, pasti Bapak ada lihat di atas. Pasti Bapak jangan ada lihat katong. Kes. Saya begitu saudara. Saya nggak ada. Mati selesai. Ini pas hari kematian bawa bunga. Bawa bunga menor. Iya. Yang kecil-kecil tuh saudara melati tuh. Lalu dia mulai menangis. Kalau saya ada hidup, beta hidup saya jadi begini. Saya ada begitu saudara, Tuhan itu jadi suami buat kita, amin. Yang janda-janda, Tuhan jadi suami buat kita. Tapi kalau janda muda, kalian sudah masih muda. Asal tunggu orang terhormat datang, jangan orang pelaki. Amin. Iya, itu bagus karena Anda 9 untuk mewakili, bagus itu. Kalau Anda janda muda menikahlah dengan apa tuh? Dengan berondong tapi berondong yang takut Tuhan. Jangan Anda menikah dengan orang pun suami, Anda akan menderita. Betul kesan zaman tadi Pak Ambon? Bukan Anda menderita, saya juga menderita. Betul saudara. Boleh tanya mama tuh, beta pikiran sakit saudara. Kalau pikir akang, itu bagaimana cara menolong orang ini? Suami suka kawin lain, bini juga kawin lain. Jadi nomor kutera begitu. Laki kawin yang mahasiswa, bini kawin dengan dokter. Itu yang paling susah saudara. Lalu saya mau cerai. Kata nanti kalau saya mati, baru nanti beta mau ambil saya pensiun. Ya Tuhan. Saudara putus akan sudahlah duduk berdoa. Seperti Bapak Gemala bilang duduk sebagai wanita terhormat. Dengan saya punya surat cerai itu. Sampai datang pangeran untuk mempersunting engkau.
Pada mulanya Tuhan semua perceraian, saudara, tidak. Tapi karena orang Israel suka berontak, suka melawang. Beta mau kawin lagi, beta mau kawin lagi. Akhirnya Tuhan bilang, sudah Musa kasih daun surat juga. Cuma bilang perempuan-perempuan dulu sebagai wanita terhormat. Jangan jadi janda kembang. Kesana kemari. Dulu sebagai wanita terhormat. Amin. Bapak Ibu diberkati. Waktu saya sisa sedikit. Puji Tuhan. Jadi Paulus tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Dia justru memuji Tuhan. Karena dia tahu Tuhan pasti menolongnya. Jangan biarkan keadaan kuasai saudara. Di kantor-kantor kalau mulai begitu, mulai kondisinya begitu. Anda yang bahasa roh. Hira papa roh masuk. Setan ibu roh pergi. Atmosfer dibersihkan. Sukacita mengalir. Amin. Saya ada amin toh. Karena saya pernah bikin akan. Duduk menangis. Bos marah duduk menangis. Lalu mulai telepon sana sini. Bos ada marah beta. Saya kata ini ada apa. Buka bangkas yang mau bicara. Bukan ada di dunia apa-apa. Pindah setan. Tuhan kasih beta sukacita. Belajar seperti Paulus ya. Amin. Saudara ada contoh bahasa orang reaktif dan proaktif. Mungkin singkat saya baca waktu sisa sedikit. Bahasa reaktif. Mereka punya bahasa gini. Aku sedih. Tidak bisa sekolah karena tidak ada uang. Aku orang miskin. Tapi orang-orang proaktif. Saudara orang-orang proaktif berkata apa? Memang beta mama dan bapak miskin. Tapi beta akan tetap sekolah. Beta akan jualan kue, mungkin beta pergi jadi orang pemobil, beta semer orang sepatu, beta akan tetap sekolah. Itu proaktif. Tapi reaktif tadi itu. Yang kedua, orang reaktif bilang begini, beta punya hati hancur, beta saya percaya laki-laki lain. Beta saya percaya laki-laki. Saya ada cinta sejati, laki-laki semua itu bajingan. Itu reaktif. Tapi wanita itu tidak ada di sini, amin. Katakan amin. Lalu proaktif bilang, memang saya hancur ditinggalkan oleh kekasih saya. Tetapi saya memilih tetap bersyukur dan percaya bahwa Tuhan pasti memberi pasangan yang terbaik. Itu luar biasa. Itu. Kalau dia putus berarti Tuhan semua Anda dan dia. Karena dulu menangis, berpuasa berbulan-bulan untuk panggil dia balik. Dia supi itu pergi sudah. Amin. Nah orang reaktif lagi. Gara-gara beta kerja, beta sibuk. Sampai beta sempat waktu untuk bangun mesbah dan melayani Tuhan. Orang proaktif, memang aku sibuk. Tapi aku memilih menyiapkan waktu. Waktu khusus untuk membangun mesbah dan melayani Tuhan. Wow. Lalu orang reaktif punya bahasa, aku pusing. Bosku pilih kasih. Tapi orang reaktif bilang apa? Proaktif bilang apa? Bosku pilih kasih. Tapi aku akan tetap memilih bekerja dengan rajin. Karena bukan bos yang berubah, aku yang berubah. Bapak Ibu Saudara pilih, ada di reaktif kah? Ada di proaktif? Silakan pilih. Saya percaya bahwa bahasa reaktif banyak di saudara punya mulu. Tapi hari ini kata semua bertobat. Amin. Susah boleh. Tapi uang gak masuk beta dompet. Susah boleh memang. Saya nak uang beta pun anak per mau kuliah. Tapi berkat Tuhan akan datang per beta. Ketong ini susah yang Anda punya uang. Tapi Tuhan akan kasih ketong uang. Ketong yang mau makanan. Tapi hari ini Tuhan supaya ketong mau makanan. Akan gampang-gampang ya saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Kasih. Paulus bilang untuk Timotius, jadi teladan dalam kasih. Di dalam kasih segala sesuatu dilakukan untuk kebaikan orang lain. Walaupun mengorbankan diri sendiri. Kasih itu bentuknya memberi. Seperti Yohanes 3 ayat 16 kasih Allah kepada kita. Sebagai anak Tuhan kita juga harus mentaati teladan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan bikin itu kita juga. Relakan hati kita, waktu kita. Untuk berkorban bagi jiwa-jiwa yang sementara tersesat. Anak-anak muda, ada banyak anak muda di kota ini yang tersesat. Relakan waktumu, doakan mereka, panggil mereka, bicara Injil buat mereka, bicara Yesus buat mereka. Kasih waktumu buat mereka. Amin. Masuk dalam tim penginjilan yang ada gereja ini, lalu rebut jiwa-jiwa itu bagi Tuhan. Katakan bahwa Tuhan mengasihi mereka, lakukan semua itu. Anda bisa. Amin. Jadi mari kita berkorban saudara. Jangan ada di gereja tapi berkorban. Kita harus berkorban. Kita punya hati seperti Yesus lihat orang-orang yang menderita. Saya harus bawa dia buat Tuhan. Saya doakan dia. Ada banyak orang-orang baru di gereja saudara. Karena mereka itu adalah hasil doa-doa orang yang mau berdoa. Kebalikan dari kasih adalah hawa nafsu. Segala sesuatu dilakukan untuk memuaskan diri sendiri. Walaupun harus mengorbankan orang lain.
Hawa nafsu bentuknya adalah mengambil. Hawa nafsu itu bentuknya mengambil. Saudara ingat aja Ahab dengan Nabot dan kebun anggurnya, itu kan sudah puas, dia punya harta banyak. Kenapa sih mau ambil orang punya harta itu? Kan tanah warisan di Israel tidak boleh dijual Bapak Ibu. Tetapi Ahab mau saja ambil. Dia korbankan orang lain demi kesenangan. Itu hawa nafsu saudara. Tapi kalau kasih, berarti kita berkorban demi orang lain. Amin. Kita berkorban, kita melepaskan yang paling terbaik bagi kita, bagi orang lain. Seperti Tuhan Yesus lakukan itu buat kita. Amin Bapak Ibu. Yang keempat, kesetiaan. Kesetiaan itu teruji oleh waktu. Setia dalam perkara kecil, walaupun pemimpinmu tidak melihat Anda, tetaplah bekerja dan tekun. Ketika tidak ada orang memuji Anda atau bertepuk tangan untuk merayakan Anda karena Anda berhasil dalam pekerjaan. Mungkin orang tidak tepuk tangan untuk hal itu, orang tidak memuji Anda, tidak peduli. Tetaplah setia melakukan tugas Anda, baik di rumah maupun di kantor. Setia sampai mati dengan pemimpin Anda. Setia sampai mati dengan pasangan hidup Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Setia sampai mati. Amin. Anda tunjukkan kesetiaan itu sehingga Anda menjadi teladan. Orang ini betul-betul setia. Dari beta memerintah sampai sekarang. Sampai pensiun ini dia tetap setia dengan beta. Itu jadi teladan Bapak Ibu. Pemimpin itu akan ingat saudara. Yang kelima, kesucian. Terakhir. Kesucian. Kesucian berarti tidak tercemar. Tidak najis dan tidak kotor. Katakan amin. Tuhan mau kita tidak boleh kotor, tidak boleh najis, tidak boleh tercemar dengan kehidupan dunia. Jaga kekudusan hidupmu, kesucian hidupmu. Jemaat hidup Ambon. Sehingga engkau akan melihat banyak hal Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita semua dituntut untuk menjadi teladan bagi orang percaya. Tidak gampang memang saudara. Kita perlu kerja keras dan banyak belajar. Betul, kita harus lebih dewasa, kita harus bijaksana. Lebih baik dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan dan kesucian. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu Saudara menjadi teladan? Di rumah, di lingkungan, di kantor, di tempat Anda berbisnis, di kampus Anda, di sekolah, sudahkah Anda menjadi teladan? Ini waktunya Anda jadi teladan. Kata-kata Anda tuh menghibur orang, menguatkan orang. Tingkah laku Anda tadi itu, katakan ya hal-hal yang menguatkan. Jangan biarkan keadaan menguasai Anda. Kesulitan boleh ada tapi Tuhan Allah pasti tolong. Saya boleh sakit tapi Tuhan pasti tolong saya. Amin Bapak Ibu. Iya, lalu harus punya kasih. Kita punya kasih untuk menolong orang. Jangan kita pelit, jangan kita kikir, egois. Kita harus punya kasih untuk menolong orang. Siapkan waktu untuk orang-orang, mendoakan mereka. Kita harus punya kasih seperti itu. Dan semua yang percaya katakan amin.